Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini, Ruang Pak Bil dalam subkonten perdana Bedah Soal Geografi akan mengulas tentang rumus yang digunakan dalam menghitung skala. Ada dua rumus yang bisa digunakan untuk menghitung atau menentukan skala sebuah peta. Rumus yang pertama dan rumus yang kedua. Nah, mirip bukan? Tapi walaupun sekilas tampak mirip, dalam proses perhitungannya ada perbedaan kecil yang dapat mempengaruhi kita dalam menentukan menggunakan rumus yang mana untuk menghitung skala. Seperti apa perbedaannya? Mari kita lihat pada contoh soal berikut. Jarak A ke B pada peta adalah 6 cm. Jarak kedua titik tersebut di lapangan mencapai 2,1 km. Tentukan berapa skala peta tersebut. Jika skala dicari dengan rumus yang pertama, maka kita dapatkan rumus untuk mencari skala. S sama dengan JP per JS. Satu hal yang harus digarisbawahi, JP per JS di sini bukan operasional pembagian, melainkan hanya sebuah perbandingan. Sehingga ketika nilai JP dan JS tersebut dimasukkan ke dalam rumus tadi, maka akan didapatkan S sama dengan 6 cm berbanding 2,1 km. Nah, sekali lagi, tanda bagi di sana tidak menunjukkan 6 dibagi 2,1, melainkan 6 berbanding 2,1. Nah, di sini perbandingannya belum senilai karena JS masih dalam satuan kilometer, sedangkan JP sudah dalam satuan sentimeter. Maka dari itu harus kita rubah dulu satuan JS yang awalnya kilometer kita rubah ke sentimeter agar perbandingannya menjadi senilai dengan nilai JP yang satuannya dalam sentimeter. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, 1 kilometer sama dengan 100.000 cm. Sehingga untuk mengubah 2,1 km ke cm, berarti 2,1 kita kalikan 100.000. Dan hasilnya adalah 210.000 cm. Nah, berarti sekarang kita sudah mendapatkan nilai perbandingan dengan satuan yang sama, yakni S sama dengan 6 cm berbanding 210.000 cm. Namun, agar perbandingannya menjadi lebih sederhana, kedua bilangan tersebut harus dibagi dengan angka yang sama, khususnya yang bisa membagi habis keduanya. Dan untuk menyederhanakannya, kita bagi keduanya dengan 6, di mana JP yang memiliki nilai 6 dibagi 6, maka hasilnya adalah 1. Dan JS yang memiliki nilai 210.000 kita bagi dengan angka yang sama, yaitu 6. 210.000 dibagi 6, hasilnya adalah 35.000. Maka saat ini skala yang sudah kita dapatkan perbandingannya menjadi lebih sederhana, yakni S sama dengan 1 berbanding 35.000. Itulah proses penentuan skala dengan rumus yang pertama. Bagaimana dengan rumus yang kedua? Nah, untuk rumus yang kedua, rumusnya adalah S sama dengan JS per JP. Dalam rumus yang kedua ini, JS per JP di sana merupakan bentuk pembagian. Atau dengan kata lain, JS dibagi JP. Sehingga ketika kita masukkan nilai JS sebesar 2,1 km dan JP sebesar 6 cm ke dalam rumus, maka S sama dengan 2,1 dibagi 6. Nah, proses pembagian di sini bisa kita lanjutkan ketika satuan dari keduanya sudah sama. Nah, di sini kita ketahui JS satuannya masih dalam kilometer, sedangkan JP
satuannya dalam sentimeter. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita harus merubah satuan CS yang awalnya kilometer harus memiliki satuan yang sama dengan JP, yakni sentimeter. 1 kilometer kita ketahui sama dengan 100.000 cm. Maka itu artinya 2,1 kilometer sama dengan 210.000 cm. Setelah satuannya sama, maka saat ini S menjadi 210.000 dibagi 6. Dan itu artinya proses pembagian bisa kita lanjutkan. Cukup kita bagi 210.000 dengan 6 dan hasilnya adalah 35.000. Nah, di sini sudah bisa kita dapatkan nilai dari skala peta tersebut, yakni skala adalah 1:35.000. Dari kedua rumus tersebut bisa kita lihat rumus yang pertama memiliki alur dan proses yang berbeda dengan rumus yang kedua dalam menentukan skala sebuah peta. Tapi walaupun alur dan prosesnya berbeda, namun bisa kita lihat hasilnya tetap sama. Kedua rumus tersebut sama-sama mendapatkan nilai skala 1:35.000. Nah, lalu kita harus pakai rumus yang mana nih Pak Bil? Nah, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Mana yang menurut kita lebih mudah untuk digunakan? Rumus yang pertama yang berupa bentuk perbandingan, ataukah rumus yang kedua yang langsung berupa proses pembagian? Kecuali jika di sekolah memang sudah ditentukan rumusnya yang mana, tidak boleh menggunakan rumus yang lain, maka mau tidak mau kalian harus menguasai rumus yang sudah dipelajari bersama-sama di sekolah. Nah, kecuali jika untuk mengerjakan soal-soal tertentu seperti pilihan ganda, nah di sana kita bisa bebas menggunakan rumus yang menurut kita lebih mudah. Nah, itu saja yang bisa kita bahas atau kita ulas pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di bedah soal geografi berikutnya.